ada beberapa hal, poin-poin yang mungkin tidak runut dan akhirnya saya runutkan menyesuaikan dengan ASKEP ya atau asuhan kebidanan pada ibu hamil alias SOAP-nya gitu. Khawatir nanti ketika kamu dapat anamnesisnya terkait checklist ini ternyata di swabnya kok beda ya gitu ya. Jadi kan sekarang saya coba samain biar nanti nggak bingung ketika di lapangan. Oke, terus saya di tadi sudah tampak, sudah tampak belum adik-adik? Sudah, Ibu. Yang tampaknya apa di depannya? Asuhan kebidanan pada ibu hamil. Muncul checklist nggak? Muncul checklist nggak? Muncul dua bagian nggak? Masih swab, Ibu. Ini sudah? Sudah, Ibu. Ya, bentar ya. Ya, maaf ya ada gangguan sebentar. Oke, ini ada ASKEP. Ya, ASKEP meal mungkin Bu Nurul ya sudah pernah menanyakan ini gitu. Cuman nanti saya akan jelaskan lagi lebih spesifik dan ini adalah checklistnya gitu ya. Terlihat ya semuanya kalau misalkan ada suara yang kurang terdengar jelas atau gambar yang belum jelas langsung kasih tahu saya. Khawatirnya sinyalnya kurang baik. Oke, ini eh atau saya coba ulang lagi ya. Yang untuk langkah pertama ini masih sesuai, langkah kedua sesuai. Di sini menanyakan riwayat menstruasi, ya. Di sini juga kan menanyakan riwayat menstruasi. Kalau yang checklist sebelumnya itu belum mencantumkan menarche, ya. Ya. Menarche pertama kali dia mendapatkan menstruasi. Jadi kita tanya, Bu pertama kali dapat menstruasinya kapan? Jadi kita tulis berapa tahun, ya. Oke. Kemudian teratur ya, kalau misalkan dia setiap bulan mendapatkan menstruasi, ya disebutnya teratur. Oke, Bu kenapa kok nggak ada dysmenore gitu ya? Nah, nanti ini cantumin di keluhan aja. Dia mengalami dysmenore yang mengganggu aktivitas atau tidak? Ya, oke. Kemudian, Bu, ini di sini kok ditanyain HPHT dan HPL, tapi kok di riwayat menstruasi di data subjektif ini kok nggak ada? Nah, riwayat menstruasi yang HPHT dan HPL kita cantumkan di poin kelima karena HPHT dan HPL itu berfungsi untuk menentukan umur kehamilan dan juga taksiran persalinan. Jadi dimasukkan di kehamilan. Yang mana jadinya akhirnya Bu? Kita ngikutin yang di sini atau ngikutin yang di checklist? Ikutin yang ada di checklist ya.
ikutin ada di checklist. Ketika dapat jawabannya, maka masukkan sesuai yang ada di data subjektif ini. Ya. Jadi masih menyesuaikan pertanyaannya yang sesuai dengan checklist. Oke, kita masuk ke poin 7. Menanyakan riwayat perkawinan. Kalau kemarin kita hanya bisa menanyakan perkawinannya sah atau tidak, tapi di sini kita coba rubah ya bahasanya dengan statusnya, perkawinannya kawin atau tidak, kemudian kawinnya berapa kali, ya, berapa kali menikah, ya, kemudian lama perkawinannya berapa tahun. Tuh. Oke, saya terlalu cepat menjelaskan atau tidak, adik-adik? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami tidak? Bisa, Ibu. Oke. Ya. Berikutnya adalah menanyakan status obstetrik atau riwayat obstetrik. Ini masih sama ya, menanyakan terkait tentang kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Nah, kalau di dalam ASKEP, biasanya kita kasih kotak seperti ini. Ya, contohnya misalkan ini adalah kehamilan kedua. Berarti kita tanya, Bu, anak yang pertama itu lahir di tahun berapa? Atau umurnya berapa sekarang? Gitu ya. Kalau dia menyampaikan umurnya adalah 8 tahun, berarti tanggal partusnya, kita nggak harus tanggalnya ya, tapi tahun partusnya. Berarti 8 tahun itu 2015 ya, gitu ya. 2015 ya lahirannya. Oke. Lahirannya di mana, Bu? Di rumah sakit. Tulis tempat partusnya rumah sakit. Waktu itu kehamilannya 9 bulan atau tidak, Bu? 9 bulan kok. Oke, 9 bulan. Kenapa lahirannya di rumah sakit, Bu? Ada tindakan saat persalinan atau bagaimana? Iya, saya di SC, di sesar. Tulis SC, ya. Kalau dia normal, tulis spontan, ya. Jadi di sini tulisannya adalah SC. Kemudian ditolongnya oleh jelas ya oleh dokter. Bu, ada tindakan nggak waktu menjelang persalinan? Contoh, ibu dilakukan dipacu kontraksinya gitu ya, atau ada perdarahan, kemudian ada tangan bidannya atau dokternya yang masuk ke dalam kemaluan ibu sampai mengambil plasenta dan lain-lain, dijelaskan atau dilakukan atau tidak. Kalau tadi kan karena SC ya, berarti di sini tindakannya tidak ada. Yang anak pertama mau laki-laki perempuan, Bu? Laki-laki. Tulis jenis kelaminnya laki-laki. Berat lahirnya berapa kemarin, gitu ya. Kalau ibunya lupa, ya udah di-stripin aja, ya. Tapi kalau misalkan ibunya ingat, berat badannya ditulisin, panjang badannya ditulisin. Kemudian laktasi. Laktasi ini kita menanyakan, Bu, kemarin ASI eksklusif atau tidak? Jangan seperti itu. Ditanyanya, Bu, yang anak pertama, ibu menyusuinya full, itu sampai berapa bulan? Gitu. Atau misalkan di awalnya kita tanyanya, yang anak pertama, ibu menyusui atau tidak, Bu? Atau diberikan susu formula? Nah, fungsi laktasi ini kita tanyakan adalah untuk menjaring ya, apakah pasien ini memberikan kepada anaknya ASI eksklusif atau tidak. Tuh. Kita sebutkan laktasinya dia berapa bulan. Oke. Kemudian komplikasi. Apakah selama dia hamil, kemudian nifas, itu ada komplikasi atau tidak? Ya. Kemudian keadaan anak sekarang. Ya, keadaan anak sekarang bisa kita tulis sehat ataupun hidup. Ya. Kemudian anak yang kedua. Anak yang kedua berarti kan kehamilan sekarang. Tulis di sini ya cuman hamil ini, udah gitu doang. Ditulis di tanggal partusnya hamil ini, udah gitu aja. Ya, bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada yang keguguran, Bu, ternyata dia hamil ketiga, anak yang kedua keguguran. Ya udah, tulis aja kegugurannya kapan, terus ibu dikuret atau tidak, kuretnya pastinya di mana, gitu ya. Di rumah sakit, umur kehamilannya berapa minggu saat itu, misalkan. Umur kehamilannya 15 minggu, ya. Oke. Kemudian jenis partus udah. Jenis partusnya berarti kan tulis aja di sini kuretase,
penolongnya adalah dokter. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke poin 9. Menanyakan riwayat kehamilan sekarang. Ya, riwayat kehamilan sekarang kita lihat di trimester pertama. Di sini kita tulis kunjungan antenatal di poin C ini. Kunjungan antenatal apakah dia sudah 6 kali atau belum? Karena dia adalah kunjungan pertama, ya, ibaratnya dia belum melakukan antenatal. Bisa, jadi menyesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, di sini kunjungan antenatal berapa jumlahnya? Di trimester pertama dia berapa kali, kedua berapa kali, ketiga berapa kali. Kemudian kita tanya keluhannya itu seperti apa? Seperti poin 9 yang dicentang yang kedua ini. Ya, untuk bagaimana cara menanyakannya ini masih sama yang saya sampaikan pada minggu-minggu waktu saat terbimbing ya. Jadi poin 1 sampai 10 ditanyakan sesuai dengan trimesternya ya. Kemudian menanyakan edukasi atau penyuluhan yang sudah diperoleh selama kunjungan. Waktu Ibu melakukan kunjungan, informasi apa saja yang Ibu dapatkan? Kan? Kemudian kita tuliskan dan poin selanjutnya adalah menanyakan imunisasi TT ya untuk mengetahui perlindungan terhadap tetanus. Jadi lengkap atau tidak lengkap? Kalau misalkan lengkap berapa kali? Kalau misalkan dia masih belum lengkap, yang sudah diimunisasi TT-nya berapa kali sih? Kita tulis di sini. Kalau misalkan dia dapatnya, oh waktu hamil 4 bulan, berarti pada saat hamil di tanggal berapa? Kalau nggak tahu tanggalnya, tulis aja dia di saat usia kehamilan berapa minggu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi adalah ANC terpadu. Kita menanyakan apakah mendapatkan layanan ANC terpadu atau tidak. Sudah, belum, atau memang sekarang saat ini akan dilakukan ANC terpadu. Ya. Kemudian pergerakan janin, ini mengisi di poin 6. Kemudian poin 7, 6 dan 7 disesuaikan dengan umur kehamilan. Ya. Oke, sekarang menanyakan riwayat kontrasepsi. Di sini dibantu dengan tabel, ya. Bu, sebelum kehamilan ini apakah Ibu menggunakan kontrasepsi? Oh iya, kontrasepsinya apa Bu? IUD. IUD sejak kapan makainya Bu? Sejak 5 tahun yang lalu. Kita tulis nih, oh berarti 2018 misalkan. Nah, kemudian siapa yang memberikannya gitu ya? Siapa yang melakukan tindakannya? Dokter apa bidan? Oke, kita tulis misalkan bidan. Ada keluhan Bu? Tidak ada keluhan. Berhentinya kenapa? Gitu ya. Atau misalkan udah dilepas dari tahun berapa? Saya lepasnya tahun 2020, tulis 2020. Siapa yang melepaskan IUD-nya? Ke dokter saya tulis dokter. Alasannya apa? Ingin punya anak. Ya, jadi dituliskan. Kalau yang dulu kita menanyakan terkait gimana sih dia akan rencananya kontrasepsi berikutnya. Nah, itu nanti saja kita sesuaikan dengan umur kehamilan dan kita bisa bahas itu saat dilakukan planning. Ya, bisa di trimester 3 atau trimester 2 kita tanyain. Ya, terkait kontrasepsinya. Kemudian untuk riwayat kesehatan, ini disesuaikan dengan poin 11 checklist yang pertama ini, penyakit yang pernah diderita. Oke. Kemudian riwayat penyakit keluarga, terus tambahan ya, ini kalau dulu bahasannya tentang riwayat penyakit ya, maka di sini riwayat kesehatan diberikan poin riwayat keturunan kembar. Kalau dulu kan si keturunan kembar malah masuk ke penyakit, makanya saya coret ya. Tapi kalau ini, oh ini masih ada nanti dicoret ya. Nah, riwayat keturunan kembar di poin terpisah sendiri. Ada atau tidak ya dari pihak suami apa dari istri. Kemudian riwayat operasi non obstetrik ataupun ginekologi. Ini sesuai dengan poin yang terakhir. Oke, kemudian di poin 12 menanyakan terkait riwayat alergi, baik makan, obat, ataupun zat lain. Kemudian selanjutnya adalah di poin 11 ini, yang di swab ini terkait pola kebiasaan saat hamil.
Tapi untuk mengisi A, B, C sampai sampai I, ini kita pisahkan di dalam checklist ya. Dalam checklist kita pisahkan, jadi menyesuaikan kayak gini di poin 13 di dalam checklist menanyakan pola makan dan minum, maka di poin 11 ini bertanyanya seperti ini ya, menyesuaikan, kemudian keluhannya bagaimana. Kalau dulu makan minum atau minuman yang dipantang itu kita tanyakan bersamaan dengan menanyakan jamu. Tapi kalau sekarang itu kan sambil menanyakan bagaimana sih dia pola makan dan minumnya, ya. Jadi lebih sistematis dan lebih terintegrasi ya, ibaratnya di dalam satu kelompok pertanyaannya, ya. Kemudian untuk yang pola eliminasi ini sekalian ya BAB-nya, BAK-nya seperti apa, istirahat dan tidur. Terus kalau di askep yang lalu tidak ada pola seksual, maka kita samakan di sini adanya pola seksual ya. Frekuensi tiap minggunya berapa kali saat hamil ini, ada keluhan nggak? Keluhannya misalkan berbeda dengan sebelum hamil ataupun kondisi yang lain ya. Kemudian personal hygiene ya, kemudian menanyakan keadaan psikososial dan spiritual. Ini melingkup menjawab untuk pertanyaan poin F dan poin G ya. Kemudian di poin 17, kalau kemarin belum sempat tertulis terkait penggunaan obat dan multivitamin. Khawatirnya ibu ini sudah pernah mendapatkan tablet Fe gitu ya ataupun kalsium ya berapa kali. Biasanya kita tulis di sini penggunaan obat dan multivitamin tablet tambah darah ya 1 kali 1 gitu ya dosisnya 1 kali 1 jumlahnya berapa? Bentar ya adik-adik. Yang tampak apa di situ? Ya. Kemudian tadi sampai mana ya? Penggunaan obat dan multivitamin ya, tablet darahnya 1 kali 1. Kemudian multivitaminnya apa? Yang jelas misalkan kalsium berapa kali berapa disebutkan atau lain-lain. Lain-lain ini mungkin aja ibunya hipertensi, terus diberikan obat apa gitu disebutkan, dosisnya juga disebutkan. Ya. Kemudian di poin 18 ini menanyakan kebiasaan yang kurang baik ya, yang kayak kemarin penggunaan obat terlarang, rokok, alkohol atau jamu kita tuliskan ya. Penggunaannya apa sih? Kalau kalau misalkan tidak ada ya sudah tulis aja. Menggunakan obat-obatan yang terlarang. Kemudian di poin 12 di sini persiapan persalinan. Ini kita tanyakan persalinan. Biasanya untuk trimester 2 ataupun trimester itu adik-adik. Untuk penjelasan checklist, apa sudah jelas atau ada hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, gimana, Sugiani? Ibu, saya izin bertanya terkait dengan poin menanyakan pergerakan janin tadi. Karena kan pergerakan janin itu muncul ketika usia kehamilan sudah menginjak 16 sampai 20 minggu. Berarti ketika ibu itu di trimester 1, apakah ditanyakan atau langsung dilewati saja gitu? Dilewatin saja. Jadi, ada beberapa poin yang opsional sesuai dengan umur kehamilan. Gitu ya. Seperti macam keluhan, seperti menanyakan riwayat pemeriksaan kehamilan. Makanya setiap kelompok itu selalu saya usahakan adik-adik bisa menghitung umur kehamilan dengan cepat. Sehingga ketika udah ke poin 9, udah tahu nih, ditanya atau tidak ya. Gitu. Udah tahu semesternya. Iya, segi ya. Nggak perlu semuanya kalau nggak pas.
Oke, ada lagi? Ya, Arifah, silakan. Itu nanti pas responsi kita ngeprint swabnya terus diisi langsung apa gimana? Oke, nanti itu saya jawab, tapi nanti ini jelas dulu atau tidak dari daftar tilik sama askepnya. Sudah pada jelas? Kalau sudah jelas, nanti saya akan jelaskan lagi tekniknya. Ya. Oke, adik-adik untuk teknik responsi, ya, untuk teknik responsi, eh, sebenarnya sih nggak perlu dibantu sama askep ini ya. Tapi yang saya ingin nilai adalah bagaimana adik-adik ini mengkaji atau melakukan analisis dengan baik. Jadi pada saat hari Kamis atau hari Jumat ya, ya pada saat responsi, adik-adik silakan print askep ini, sampai di objektif saja. Data objektif kan kita tidak melakukan pemeriksaan ya, karena dengan Bu Novi ya, dengan stase yang berbeda. Tuh. Jadi untuk hari Jumat kelas siapa dulu, nanti masing-masing per orang akan saya berikan kasus. Saya akan saya berikan kasus itu seperti apa kasusnya, disesuaikan. Dan ini dijadikan dokumentasi kalian, mengisi di data subjektif. Enak sekali ya, terbantu dengan poin-poin yang ada di dalam deskripsi. Ya. Dan juga disertai daftar tilik ini untuk penilaian saya. Ya. Jelas? Sangat mudah ya, insya Allah ya. Oke. Ini nanti Sugi udah di-share di kelas ya? Permisi, Ibu. Ya, gimana? Izin bertanya. Yang status perkawinan, Ibu. Status perkawinannya gimana? Yang status perkawinan. Ya, gimana? Itu, jadi kan misalnya orang nikahan pertama, terus menjanda, terus nikahan kedua 2 tahun. Nah, itu yang dihitungnya gimana, Ibu? Maksudnya digabung nikahan awal suami pertama dan suami kedua atau dari awal nikah Yang kedua, terus nikah lagi terus dihitung atau pernikahan terakhir, Ibu? terakhir. Yang terakhir. Data yang terakhir, cukup berapa kali menikah? Nah, pernikahan ini sudah berapa lama? Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Ya. Oke, ada lagi? Ini udah di-share ya di kelas ya. Untuk kelompok B dan C juga di-share ya. Sudah, Ibu. Oke, ya. Nanti juga tolong sampaikan, mungkin ada beberapa teman yang mungkin nggak hadir, disampaikan bagaimana cara responsnya. Sudah sangat dibantu dengan askep, jadi adik-adik ya ngapainnya nggak begitu gitu ya. Tapi yang paling saya nilai adalah bagaimana kamu bertanya kepada pasien, bagaimana menggalinya, kemudian saya ingin langsung tahu umur kehamilannya juga, ya, itu kapan, ya. Itu saja mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, saya cukupkan. Oke, adik-adik mudah-mudahan bisa jelas untuk kami. Semoga lancar untuk responsnya. Untuk hari Kamis saya rasa saya nggak bisa karena terjadwal dengan agenda yang lain. Mungkin di hari Jumat ya.